Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya. Untuk kali ini bersama kami akan unboxing sarung. Di sini banyak sarung ya, sarung BTM. Di sini baru datang banyak bersama dari SHD Sarung Surabaya yang baru datang ini. Oleh karena itu SHD Sarung Surabaya ini banyak hutangnya pemirsa. Banyak hutangnya. Kok bisa banyak hutangnya Ustadz? Ya karena kami kan agen dari BTM. Nah, seperti ini kan banyak ya, BTM semua ini. Ini yang baru datang. Lain ini selemari kalau yang ada di sini. Ini, mantap ya. Ya karena sistemnya kalau sudah dipercaya oleh sarung, agen sarung BTM, Bapak Sutomo, ya tinggal ngambil, bayarnya belakangan gitu pemirsa ya. Baik pemirsa ya, ini kan sudah hatam. Alhamdulillah sudah hatam, nanti kita pindah ke kitab yang lain. Bagaimana ceritanya? Ini sambil cerita-cerita bagi orang yang pemula mau jualan sarung atau jualan apa saja. Banyak orang yang tanya, gimana kok bisa punya channel YouTube SHD Sarung Surabaya? Begini ceritanya pemirsa saya. Awal mula di SHD Sarung Surabaya, kami jualan tahun 2019. Awal-awal hampir corona, belum corona. Alhamdulillah, mungkin ini doa bagi perantum. Caranya adalah yang pertama minta ridho orang tua. Nah ini ridho orang tua. Kalau saya awal mula saya sebelum jualan sarung ini kisah saya biar sama-sama paham. Sebelumnya saya juga jualan macam-macam saya. Ada jualan kacang golaan di Madura, di Jetih itu saya. Kemudian sawu ketika di Madura itu saya nggak bermodal, dimodali oleh kakak saya di Gresik itu. Kemudian ya bontang-banting saya ngajar saya. Selain itu saya ngajar, memang awal kerjanya memang ngajar. Nah, bukan kerja ya, hikmahnya di ngajar. Ya gajinya segitu-gitu ya. Memang katanya Ki Maimun Zubair, selain mengajar harus punya kerjaan, ya harus kerja gitu. Biar nggak mengharapkan gaji dari ngajarnya. Itu bisa. Kemudian setelah itu sudah berkali-kali, mohon maaf ya, namanya orang berusaha ya tidak sukses ya. Jualan kacang tak kelilingkan di sini satu sak sama saya. Saya jadi agen bahasanya, ternyata tuku-tuku di sini yang besar-besar sudah dikirim orang, katanya sudah dikirimi orang. Ya Allah, akhirnya sampai dimakan tikus pemirsa saya. Akhirnya saya bawa lagi ke Gresik, antarkan lagi Gresik biar dijual ke kakak saya. Itu menurut saya. Kemudian akhirnya setelah itu saya mungkin fokus saya ini harus ngajar mungkin ya, mungkin apalah ceramah atau yang lain, khutbah dan lain sebagainya. Nah kemudian istri saya itu sama ngajar, dosen, kemudian penyuluh, kemudian sambil jualan mukena saya. Jadi saya itu jualan mukena dijual secara online, diletakkan di pondok kami ya, saya ngajar. Kemudian setelah itu ya nggak jalan lama, wis lah kita fokuskan ke mungkin ya berkhidmah kepada Allah, itu ngajar, kemudian berdoa, wis itu saja. Kemudian setelah itu pas 4 menit. Pas tahun 2019, kami menikah tahun 2018. 2019 akhir bulan Rajab, ibu saya itu mau umroh. Nah, itu saya sebelum corona itu bulan Rajab akhir-akhir pas setelah pulang pas ada corona itu nggak boleh. Setelah itu terakhir ibu saya itu. Nah, pas setelah itu saya mulai jualan sarung. Ya iseng-iseng ya, alhamdulillah dibantu oleh teman saya, begini caranya jualan sarung online, terus tertarik alhamdulillah. Ya memang awalnya ya kecil pemirsa, sarung yang murah-murah, berkembang. Kemudian setelah itu di YouTube ya. Ini kisah-kisah saja pemirsa ya. Ini mungkin nggak ada unboxingnya nanti kalau panjang. Kemudian setelah itu
saya buat apa namanya, buat video kan saya letakkan di Facebook ya, saya di master apa ya, marketplace di Facebook. Kemudian istri saya juga di Facebook buat status siapa yang mau jualan sarung masuk reseller gitu di Facebook maupun di WA di statusnya. Akhirnya banyak teman-temannya yang ikut daftar, buat dari kecil-kecilan itu SHD Sarung Surabaya grupnya. Kemudian mulai jualan itu sarung biasa-biasa yang murah-murah ya, Donggala. Memang awalnya kami jualan di Donggala yang harganya kain rayon bukan sutra. Kemudian lanjut ke Lamiri, berkembang. Nah, setelah itu saya mikir kok HP saya ini kok lemot, banyak, ini awal mula YouTube ya, kok banyak apa videonya dihapus iman gitu saya. Akhirnya misalnya tak iseng-iseng saya itu bahasanya dihapus, dibuang ke YouTube ya, iseng-iseng saya, nggak ada kajiannya itu. Setelah itu saya letakkan di YouTube, saya masukkan di YouTube ya, ada berapa lah sedikit ya. Kemudian ternyata di YouTube itu ada yang nyantol loh saya. Maksudnya nyantol itu ada yang tanya, di screenshot. Saya kaget, aduh, di YouTube nyantol, ada orang Malaysia saya yang nyantol itu. Kemudian setelah itu nyantol seperti setelah itu dia itu jadi beli ya, selain di Facebook banyak yang memang awalnya di Facebook ya, bukan di TikTok, bukan di Shopee ya. Awalnya di Facebook, kemudian berkembangnya ke Shopee dan lain sebagainya. Lah ketika saya mikir, oh ini kok YouTube kok bisa nyantol, nah akhirnya saya mulai lagi saya punya keinginan, oh ini di YouTube, sambil di YouTube juga, di YouTube kan aja menurut saya. Akhirnya di YouTube kan sama saya video-video yang ada di HP itu kami posting ke YouTube ya, dengan seadanya ya, dengan suaranya belum menggunakan mic ya, suaranya jauh ya, biasa seperti itu awal-awal mula ya. Itu tahun 2000 kalau nggak salah, itu tahun 2020 sudah 2020 di YouTube ini ya. Kalau akun YouTube-nya lama, tapi yang diposting di YouTube itu tahun 2020. Kemudian setelah itu kan ngajar online saya masukkan di YouTube ini ya. Tapi pas nyantol sarung itu saya kembangkan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya subscribernya sudah lumayan ya dibandingkan dengan artis ya jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kecil ya besar ya kalau alhamdulillah. Dari itu saya kemudian saya mikir, oh ini kalau di YouTube kan ini kalau nggak ada kajiannya, nggak ada ilmunya, nggak bagus. Akhirnya saya masukkan kajian kitab ini. Nah, ini awal mula cerita kisah belajar memasukkan kajian kitab ini. Pokoknya nemu kitab, oh kitab itu tak bawa. Ya, nemu kitab di atas lemarinya Bapak almarhum, saya ambil, tak baca. Oh ini kok bagus, saya bisalah kita kaji gini ya. Yaitu ini awal mulanya kisah belajar kitab ini. Awalnya memang khusus sarung, kemudian ngajar santri dengan online karena memang daring ya. Akhirnya terus berkembang mengasukkan kajian kitab ini dia diisi dengan 5 atau 6 menit atau 3 menit kajian kitab sebelumnya. Setelah itu baru unboxing sarung. Nah itu saya itu mungkin sebagai cerita ya, nanti kita sambil cerita dengan istri saya, kita nanti cerita bagaimana proses jual sarung sampai alhamdulillah ya omsetnya atau sarungnya sekarang banyak ya. Barokah bahasanya, barokah berkat doanya orang tua. Karena ketika itu ibu umroh pas saya jualan sarung, saya minta doa, telepon, video call, doakan saya bu, ini ya. Alhamdulillah syukurillah. Kalau dilogikakan sampai besar seperti ini seakan-akan mimpi ya, enggak ya, kok bisa, kadang saya bertanya kok bisa sampai segini gitu ya. Ini ya barokah ini bisa. Memang ketika ingat Rasulullah SAW itu kan berdagang oleh karena itu daganglah yang jujur, yang siddiq, yang amanah dan fatonah ya. Baik, kita jungan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.